Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang fundamental banget, yaitu panduan tentang bagaimana cara memakmurkan masjid yang kita sarikan dari karya Norkandir. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Dari firman Allah langsung di dalam Al-Quran. Ayat ini tuh semacam pondasi. Jelas banget dibilang, yang memakmurkan masjid itu ya cuma orang-orang yang imannya beneran kokoh. Jadi ini bukan sekedar aktivitas, tapi cerminan iman. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih sebetulnya makna memakmurkan masjid itu? Seringkali kita mikirnya cuma sebatas bangunan. Padahal maknanya jauh lebih dalam dari itu. Ternyata, para ulama ngebaginya jadi dua konsep nih. Ada imarah hesiah, ini yang kelihatan mata. Ya, bangun masjid, renovasi, jaga kebersihannya, bikin wangi. Ini penting jelas. Tapi yang jadi ruhnya, jiwanya, itu adalah imarah maknawiyah. Yaitu mengisi masjid itu dengan kehidupan, sholat berjamaah, majlis ilmu, zikir, dan iktikaf. Dan Nabi Muhammad SAW bahkan udah ngasih peringatan loh soal ini. Beliau bilang, kalau orang udah mulai cuma bangga-banggaan sama megahnya masjid, fisiknya doang tapi isinya kosong, wah itu salah satu tanda-tanda akhir zaman. Ini jadi pengingat keras buat kita semua. Oke, setelah tahu maknanya, sekarang kita bahas bagian yang paling bikin semangat. Apa sih ganjaran yang Allah janjikan buat orang-orang yang memakmurkan masjid? Dan ini ganjarannya nggak main-main loh. Dijanjikan istana di surga, diliputi ketenangan dan rahmat di dunia, dapat cahaya sempurna di hari kiamat, dan yang paling penting, kita berada di tempat yang paling Allah cintai. Subhanallah. Kita bahas yang pertama, istana di Jannah. Dengerin deh hadis ini. Perhatiin ya, ukurannya nggak penting. Sekecil sarang burung pun, asal niatnya lillahi ta'ala, balasannya istana di surga. Jadi, ini bukan soal seberapa besar kontribusi kita, tapi seberapa tulus niat kita. Kedua, ini yang mungkin kita semua butuh banget di zaman sekarang, ketenangan batin. Hadis ini tuh jaminan langsung. Di tengah dunia yang serba hektik dan penuh kecemasan, masjid itu jadi semacam safe zone, di mana kita dijamin dapat ketenangan, rahmat, bahkan disebut-sebut namanya oleh Allah. Dan yang terakhir, cahaya yang sempurna. Bayangin deh usaha kita melangkahkan kaki ke masjid di waktu gelap buat sholat subuh atau isya, itu bakal dibalas dengan cahaya yang menuntun kita di hari kiamat. Hari di mana semuanya gelap gulita. Luar biasa kan? Oke, kita udah tahu apa dan mengapanya. Terus gimana cara praktisnya? Apa aja sih tindakan nyata yang bisa kita lakukan buat memakmurkan masjid? Sebenarnya intinya ada di 4 pilar ini. Mulai dari yang paling fundamental, sholat berjamaah, lalu menghidupkan ilmu, memperbanyak zikir dan iktikaf, sampai hal yang kelihatan sederhana tapi penting banget, yaitu menjaga kebersihan dan keharuman masjid. Pilar pertama dan utama, ya sholat berjamaah. Ini cornerstone-nya, pahalanya seperti yang diajarkan Nabi, 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Bedanya signifikan banget kan? Ini adalah cara paling dasar dan paling kuat untuk menghidupkan masjid. Langkah kedua, ini juga nggak kalah penting, menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran, sebagai pusat ilmu. Dan lihat deh, pahalanya setara haji yang sempurna cuma dengan niat tulus buat belajar atau mengajarkan kebaikan di masjid. Nah, berada di masjid itu bukan cuma soal ibadah ritual loh. Ada etikanya, ada adabnya yang menunjukkan rasa hormat kita pada rumah Allah. Ini penting banget buat diperhatikan. Ini dimulai dari langkah pertama kita masuk. Kaki kanan dulu sambil berdoa minta rahmat. Kenapa rahmat? Karena kita mau ibadah, kita butuh rahmat Allah. Pas keluar pakai kaki kiri, doanya minta karunia. Kenapa karunia? Karena kita mau balik lagi ke urusan dunia, mencari rezeki dari karunianya. Detail dan penuh makna. Dan untuk menjaga kesucian dan ketenangan masjid, ada beberapa hal yang dilarang keras. Nggak boleh ada transaksi jual-beli, nggak boleh teriak-teriak ngumumin barang hilang. Intinya, semua urusan duniawi yang bisa mengganggu kekhusyuan, tinggalin dulu di luar. Adabnya bahkan sampai ke urusan bau loh. Kalau bawang aja yang baunya menyengat sangat tidak dianjurkan, apalagi yang lain. Ini ngajarin kita buat datang ke masjid dalam keadaan terbaik, bersih, wangi sebagai bentuk hormat ke sesama jamaah dan juga para malaikat. Kalau kita mau lihat contoh nyata komitmen yang luar biasa, kita tinggal lihat aja generasi-generasi awal Islam. Kisah mereka ini benar-benar bikin kita merenung soal hubungan kita dengan masjid.
Coba bayangkan ini ya, Said bin Al-Musayyib, seorang ulama besar bilang, selama 30 tahun, setiap kali adzan berkumandang, beliau itu sudah ada di dalam masjid. Bukan baru mau jalan, tapi sudah di dalam, siap menunggu sholat. 30 tahun. Atau kisah Ar-Rabi'i bin Khuthaim. Beliau ini lumpuh, tapi pas dengar azan, beliau maksa untuk digotong ke masjid. Alasannya sederhana tapi dalam banget. Aku mendengar seruan menuju kemenangan. Masa aku nggak datang? Satu lagi yang keren banget nih, Ibrahim bin Maimun. Beliau ini pandai emas. Pas lagi kerja, palu udah diangkat tinggi-tinggi mau mukul. Dengar ajan. Palunya nggak jadi dipukulin, langsung ditaruh, berangkat ke masjid. Saat itu juga tanpa menunda sedikit pun. Nah, kisah Abu Hurairah ini benar-benar menangkap esensinya. Beliau ke pasar terus teriak, warisan Nabi lagi dibagiin di masjid, kok kalian malah di sini? Orang-orang pada lari ke masjid, ngiranya ada harta. Ternyata yang mereka temukan cuma majelis ilmu, zikir, dan sholat. Itulah warisan Nabi yang sebenarnya. Jadi poin utamanya begini, semua kebaikan itu, ilmu, ketenangan, pahala berlipat, semuanya itu lagi dibagikan gratis di rumah-rumah Allah. Ini adalah warisan sejati dari Nabi kita. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan, warisan ini sedang dibagikan, apakah kita akan mengambil bagian kita? Sekian dulu pembahasan kita kali ini, terima kasih banyak sudah menyimak.